Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah berapa puluh kali ke MIPA atau ke UGM? Baru sekali. Baru sekali. Surprise nih. Ya, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini mempertemukan kita dalam keadaan yang ceria semuanya. Dan juga alhamdulillah kelihatan juga sehat semuanya, sehat lahir dan batin gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ya, seperti ini kampus kami ini adalah di aula Fakultas MIPA lantai 7 kan. Kalau Bapak Ibu nanti masih pengen naik lagi, kita punya lantai 7,5 Bapak Ibu. Betul, jadi nanti bisa keluar itu, nanti naik tangga, itu view-nya bagus sekali kalau melihat kota Jogja. Foto-foto bagus sekali, atau yang sebelah sana nanti backgroundnya Jogja Utara itu sampai Merapi. Mudah-mudahan Merapinya tidak ngambek hari ini. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa naik dan kemudian meninggalkan kenangan pernah di MIPA. Dan mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu besok juga sempat kuliah di Fakultas MIPA. Amin. Oke, ini diulangi Mas dari awal Mas. Jadi ya Bapak Ibu, wah ini malah pelepasan wisuda. Gak apa-apa, pelepasan wisuda dulu gak apa-apa. Bapak Ibu kalau mau berkomunikasi dengan Fakultas MIPA bisa menghubungi nomor dua nomor ini. Nomor pertama itu nomor saya. Nomor saya sendiri. Nanti dekan MIPA gitu aja. Tengah malam juga tangting ya kita baca lah, kita balas gitu. Karena ini bentuk engagement atau kedekatan kita dengan mitra-mitra Fakultas MIPA begitu. Yang kedua ini admin biasanya Sabtu Minggu libur nggak akan diangkat karena itu teleponnya di kantor gitu. Jadi tinggal tidak dibawa pulang. Nah, kemudian juga ada email, silakan Bapak Ibu nanti bisa bertanya-tanya juga di situ. Baik, Fakultas MIPA ini seperti dibayangkan oleh Mas Munas ya. Mas Munas tadi menyampaikan bahwa kuliah MIPA ngalanggar jadi apa? Bahasa Jawanya gitu. Sulit-sulit. Mulai dari matematika, fisika, ini kimia, ini sebenarnya saya dari fisika, beliau dari kimia, ini dari matematika. Ada satu lagi yang ilmu komputer tidak hadir, Pak Reza. Ya, jadi nanti kita wakili Bapak Ibu, saya juga alhamdulillah tahu semuanya medan di permipaan ini seperti apa. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Kami diberi amanah untuk mengelola Fakultas MIPA ini hanya dengan 4 target Bapak Ibu. Yang pertama employability. Employability itu maksudnya menjamin semua yang lulus dari Fakultas MIPA itu mendapatkan pekerjaan dan karir yang bagus. Ini cita-cita juga bisa, harapan juga bisa, doa juga bisa Bapak Ibu. Nah, jadi pertama itu, jadi Bapak Ibu kalau sudah masuk di MIPA nggak usah khawatir, artinya Insya Allah para mahasiswa akan kita kelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti punya program-program apa yang mendukung employability nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nanti Bapak Wakil Dekan ini bisa menambahkan begitu. Kemudian yang pertama ini yang bertanggung jawab ini tentang akademik Pak. Kalau kuliah kosong, dosennya nggak masuk, ini urusan beliau. Juga urusan mahasiswa punya masalah, mahasiswa kadang kehabisan uang, itu nanti lapornya ke beliau. Kasih nggak? Ini ya Ibu. Kami punya alumni, keluarga alumni Fakultas MIPA, kami Pagama, itu mereka punya dana santunan kalau ada kebetulan mahasiswa yang mau bayar kos-kosan, kebetulan kiriman belum datang atau secara tidak kita harapkan ternyata keluarga mengalami musibah,
Nah ini bisa alhamdulillah bisa kita handle dari bantuan dari keluarga alumni gitu ya. Jadi jangan khawatir nanti. Rame-rame UKT itu ya Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu. UKT uang kuliah tinggi katanya gitu. Kebetulan UGM termasuk yang nggak ikut demo loh Bapak Ibu. Nggak ikut demo, mengapa? Karena aman-aman saja gitu. Ya, jadi mengapa aman? Ya karena kita paham betul dengan kondisi masyarakat. Nah, kalau saya menyalahkan ya menyalahkan pemerintah sebetulnya, karena mengapa dari 657 triliun itu yang masuk ke kementerian yang menaungi UGM itu hanya sekitar 90 triliun. Udah gitu, yang masuk ke fakultas MIPA Bapak Ibu itu hanya 2.800.000.000 bayangin. Terus gimana gitu? MIPA itu hanya dikasih uang dari pemerintah dari 600 triliun itu dapat berapa tadi? 2.600.000.000. Enggak sampai 3 miliar Bapak Ibu. Sementara operasional kita setahun itu minimal asal jalan aja ya, minimal 60 miliar. Nah, jadi terus gimana Pak cari uangnya? Nanti kita ceritakan. Itu tapi nggak masalah karena dari itu kemudian kita berpikir bahwa UKT yang mahal itu sebetulnya bukan dipukul rata begitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya putra putri yang bisa masuk di fakultas MIPA apapun prodinya itu UKT masih menjadi atau tidak usah mundur gitu loh. Karena nanti Bapak Ibu tinggal upload aja penghasilannya berapa, tanggungannya berapa. Nanti kami ini melibatkan mahasiswa untuk memastikan ini UKT berapa. Jadi kami itu makanya mahasiswa kami nggak ada yang ikut demo karena mahasiswa diikutkan, mahasiswa yang sudah kuliah diikutkan. Ayo Mas Mbak bantu untuk ngecek ini mahasiswa baru ini di keluarga yang mampu atau setengah mampu atau setengah miskin atau miskin gitu. Itu nanti mereka akan melihat berdasarkan data-data yang diupload gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Bahkan yang tidak punya dana sekalipun kalau lolos masuk MIPA lanjut saja karena ada KIPK gitu. KIPK ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, jadi nggak usah khawatir. Gitu. Yang penting yang masuk sini itu yang the best, yang bagus-bagus. Jadi nggak masalah. Bahkan untuk sampai saat ini Bapak Ibu ada sekitar 17% mahasiswa itu kuliah di UGM, di MIPA ini tidak bayar. Tidak bayar itu nggak dapat KIP gitu. Nah gimana lagi kalau sudah masuk terus kemudian bilang penghasilannya memang nggak memungkinkan, ya sudah dinolkan gitu. Tetapi Bapak Ibu alhamdulillah dari situ yang membayar penuh, itu yang paling tinggi itu juga lebih banyak. Jadi lebih banyak dari 20%, sekitar 40%. Itu alhamdulillah. Gitu. Jadi ini mensubsidi yang tidak bisa membayar. Gitu. Jadi pahami Bapak Ibu ya? Iya, UGM itu termasuk yang tidak demo. Gitu. Tidak demo. Bapak Ibu kemarin waktu Pak Menteri, Mas Menteri dipanggil DPR itu UGM nggak tampak di situ. Karena kita dari awal melibatkan mahasiswa. Gitu. Bahkan ada yang sangat kaya raya, mohon maaf ya, ada orang tua mahasiswa kami itu penghasilannya itu 500 juta per bulan. Banyak Bapak Ibu di sini nih, 500 juta per bulan. Nah, laporannya ngakunya gitu ya, ini saya contoh ya, ngakunya dia penghasilannya sekitar 9 juta per bulan. Sehingga Pak minta diturunkan UKT-nya dari yang paling tinggi ke di bawahnya. Nah, terus kemudian kami libatkan mahasiswa, tolong dicek gitu. Udah dicek Bu. Yang paling tidak bisa ditipu adalah SPT, surat ketahuan pajak gitu, tahunan gitu. Pajaknya masih segitu. Kok
kok bisa Pak 500 juta Pak, itu urusan yang sana itu. Karena kerjanya di luar negeri, anaknya kuliah di sini. Yang terakhir kemarin kejadian dari ayahnya itu penghasilannya 300 juta, ibunya 80 juta. Itu juga minta keringanan. Terus kita hanya minta gini, ya udah konsultasi aja ke BEM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Ternyata BEM tidak meloloskan, akhirnya apa? Bayar dulu. Jadi kan kasihan, yang nggak punya dana, udah lolos masuk sini kan harusnya nggak boleh mundur lagi gitu. Ini harus disubsidi oleh apa namanya tadi yang mampu kira-kira begitu. Nah problemnya waktu sekarang yang ekonominya menengah. Gajinya suami istri mungkin guru dapat 15 juta, tapi yang dibiayai 3 orang misalnya gitu. Nah ini perlu kebijaksanaan tersendiri. Itu namanya apa namanya ya? Insya Allah kalau di MIPA apalagi juga aman lah Bapak Ibu. Ya. Yang penting bisa lolos masuk dulu aja gitu. Mau didorong putra putri Bapak Ibu, cucu, ponakan itu yang terbaik silahkan tes di fakultas ini dengan sungguh-sungguh. Ya pertama belum begitu nanti kita jelaskan. Yang kedua academic reputation. Jadi reputasi akademik itu penting Bapak Ibu. Makanya UGM kan tadi dibilang oleh Mas Munas the best gitu ya. Alhamdulillah Bu, tapi di Indonesia gitu loh. Jadi apa dananya cuman fakultas satu fakultas nggak sampai 3 miliar gimana gitu. Wajar lah gitu. Saya suatu kesempatan saya ketemu rektor di PTS yang sangat favorit di Jakarta. Kemudian tanya Pak, UGM punya dana abadi berapa? Saya itu saking melihat UGM itu besar kayak gini, saya yakin wah, hampir 1 triliun Pak itu. Beliau itu langsung cek 5 menit, enggak ya Pak, ternyata cuma 150 miliar. Jadi kecil Bapak Ibu. Bayangkan dengan Singapura, NUS Singapura, itu dana abadinya masih. Dana abadinya itu 100 triliunan kalau dirupiahkan 1 triliun jauh sekali. Karena kalau membandingkan ya susah Bapak Ibu, maka 2045 itu katanya era apa namanya generasi emas di Indonesia. Kali generasi cemas Indonesia. Ya, saya kira ini info yang perlu saya sampaikan bahwa UKT jangan menjadi menakutkan untuk apa namanya untuk putra-putri Bapak Ibu, nanti kita akan masukkan. Jadi reputasi akademik itu menjadi penting. Mengapa? Karena kami ini harus kelasnya global. Kelas global itu harus ya selevel lah dengan orang Amerika gitu ya. Mungkin Bapak saya tidak sombong gitu, tapi kalau masalah reputasi internasional kita juga direcognize gitu. Artinya kita jalan tegak Bapak Ibu. Kalau kita ke Jepang atau ke minggu depan saya ke Taiwan mengantar Pak WD ini gitu. Tegak Bu, saya lihat profil, wah indeks saya masih lebih tinggi Pak. Jadi kita percaya diri. Tapi reputasi akademik itu memang apa namanya ukurannya memang banyak aspek. Salah satunya ya employability itu nanti. Kemudian kita juga ingin berkontribusi pada masyarakat luas, maksudnya bukan hanya masyarakat kita ini masyarakat, tetapi juga termasuk pemerintah. Dengan cara itu maka sebenarnya Fakultas MIPA titik ini alhamdulillah sudah mulai dipercaya sejak 2022 ya. 2022 kami menerima banyak sekali pekerjaan dari industri yang sekarang kita kerjakan di lantai 3 di gedung sebelahnya. Itu melibatkan mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa dibayar Pak, karena dana dari industri itu turunnya juga rata-rata setahun bisa sekitar 20 miliar. Dan itu dipakai untuk menggaji mahasiswa-mahasiswa yang ikut bekerja di situ. Jadi magang di kampusnya sendiri, dibayar, lulus, terus diangkut atau diambil oleh perusahaan yang memberi pekerjaan tadi, rata-rata begitu. Nah, itu namanya kontribusi kepada masyarakat industri. Gitu. Saat ini kami juga sedang diamanai untuk mengelola pekerjaan dari kementerian yang totalnya kalau saya boleh dibilang
sekitar 44 miliar rupiah. Itu juga sama, melibatkan 200 programmer punyanya MIPA. Kerahkan semua, bantu pemerintah. Gitu. Kami tidak sebutkan ya, nanti kita ada sensitivitasnya. Gitu. Tetapi kami dipercaya Bapak Ibu, dipercaya. Saya nggak perlu membanding, kok nggak ketahui, ya suka-suka mereka kasih. Jadi makanya reputasi itu menjadi penting karena kita menjadi dipercaya. Kita dipercaya. Sampai ada sumur bukan sumur air ya, sumur minyak ngadat aja. Itu tim fokus MIPA, khususnya dari fisika, yang dipanggil untuk konsultasi untuk menyelesaikan masalah itu. Bahkan kemarin kita kerjasama juga dengan Gohel bukan Gohel. Gohel itu pergi ke neraka gitu. Termasuk ini Gohel. Perusahaan punya, dan ada alumni kita yang juga kerja di situ. Kalau Bapak Ibu masih ingat waktu COVID itu ada alat deteksi COVID pakai nafas itu, Genus. Itu salah satu kontribusi kita. Bahwa ketika pada masa pandemi yang mencekam itu, penumpang kereta api itu nyaris nol. Gitu. Kemudian ketika alat itu jadi, kemudian PT KAI langsung pesan, kalau nggak keliru awal itu pokoknya totalnya hampir 1.000 unit, langsung dipasang. Apa itu penumpangnya jadi naik, gitu. Penumpang jadi naik. Habis itu digebuki gitu. Kebetulan saya sebagai penemunya gitu. Nah, alhamdulillah. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi kalau di set nama saya Genus, nanti akan ketemu semuanya. Ini bentuk kontribusi kita kepada masyarakat. Dan tentu banyak teman-teman ini orientasinya sekarang sudah ke masyarakat. Nah, permasalahan apa saja gitu. Ini ngurusi limbah, ini ngurusi optimasi di industri dan seterusnya. Sampai urusan-urusan kecil perusahaan Bapak Ibu. Perusahaan di mana? Di terakhir itu Kudus ya. Saya sebut perusahaannya ya, Polytron. Polytron itu memproduksi alat elektronik Bapak Ibu. Kalau udah diproduksi terus masuk mobil box, ini mobil box itu harus kemana? Agar biayanya paling murah gitu kan. Nah itu yang menyelesaikan teman-teman matematika. Ya, limbah-limbah urusan kimia. Salah satunya ya. Nah, ternyata orang kimia itu tidak urusan limbah saja. Nah, yang terakhir yang keempat kita ingin sejahtera. Sejahtera itu tidak selalu punya uang sampai 271 triliun, tetapi sejahtera itu pikirannya sejahtera, bahagia, suasana lingkungan kampusnya juga nyaman. Kalau Bapak Ibu tadi mampir ke masjid kita terbuka gitu. Kita sediakan air minum gitu, galon gratis tuh Bapak Ibu. Satu hari kalau dulu sekarang habisnya sekitar 6 sampai 10 galon satu hari. Dari mana? Dari umat. Kita sediakan semuanya. Anak-anak itu kita sediakan juga meja kecil-kecil untuk belajar di situ. Yang non muslim kadang-kadang juga masuk di situ. Pas sholat yang non muslim juga di situ. Mas kamu nggak sholat? Iya Pak, saya nunggu tas-tas ini gitu. Bagus sekali. Iya, jadi nggak kita larang. Justru kita kedepannya malah ingin menyantuni yang non muslim. Mohon maaf ini muslim semua ya? Mudah-mudahan ya. Ya, jadi ya arti. Bisa. Ya, kita punya cita seperti itu. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Di level yang paling kecil. Jadi anak-anak atau mahasiswa yang non muslim juga masuk ke masjid tidak masalah. Wong itu pas nggak sholat. Gitu. Bahkan pas sholat dia duduk di belakang, ternyata jagai tasnya mahasiswa yang lain. Juga ada bagusnya juga. Nah, ini kesejahteraan. Rencana di lantai 7,5 itu juga akan kita sediakan alat gym ya. Jadi bisa nge-gym, bisa olahraga gitu. Baik, ini cerita di area fakultas. Ini visi misinya kayak gitu. Saya sengaja membuat ini kecil-kecil biar Bapak Ibu nggak banyak bisa membaca sehingga nggak banyak pertanyaan tentang itu. Kira-kira strateginya. Kita lanjut.
Nah ini Bapak Ibu, tadi kan saya menyampaikan bahwa target kita adalah employability. Maka kita harus punya pendukungnya. Apa betul pendukungnya? Pendukung salah satunya yang pertama adalah care center. Care center itu di lantai 3, yang tadi sampaikan tadi. Masalah-masalah industri bawa ke kampus. Nanti kampus yang menyelesaikan. Yang penting Anda kasih uang. Alhamdulillah tadi saya sampaikan sekitar 20 miliar per tahun kita sudah bisa mendapatkan dana ini dan hampir 100, tepatnya 82 sekarang ini mahasiswa itu terlibat di dalam proyek-proyek itu dan gajinya, honornya itu antara 3 sampai 15 juta per bulan. Itu menurut saya luar biasa ya. Yang tiga kok beda-beda Pak? Iya, karena setiap hari pekerjaan itu kemudian kita buat tabel. Jika mahasiswa ini bulan ini bisa menyelesaikan berapa kolom gitu loh, berapa kolom berapa baris. Nah, itu nanti dikalikan dengan berapa juta gitu. Nah, setelah kemudian beda-beda setiap capaian dari mahasiswa yang terlibat. Gitu. Yang kedua, kita punya Taiwan Center Bapak Ibu. Nah, Taiwan Center itu tahu nggak Bapak Ibu Taiwan ya? Pernah ke Taiwan? Siapa Bapak Ibu yang pernah ke Taiwan? Belum. Insya Allah hari Minggu Pak. Tanggal 2, berarti Minggu ya? Minggu kami kebetulan akan ke Taiwan. Ngantar Pak Budi. Untuk apa gitu? Hampir mungkin 7 hari Bapak Ibu di sana. Tugas pertama adalah negosiasi akhir bahwa kita akan mengirimkan, kalau nanti lolos semua besok Senin nanti mulai tes double degree atau dual degree ya, double degree Fakultas MIPA dengan Taiwan. Nah sekarang ini negosiasi biayanya, karena konfirmasi dari Taiwan kita sudah dikasih peluang bahwa mulai Senin besok ada sekitar 20 mahasiswa fisika S1, mahasiswa S1 fisika. Mungkin Bapak Ibu kalau dengan fisika, waduh fisika itu nganggur itu gitu. Enggak Bu, di sini nggak ada yang nganggur. Mahasiswa fisika 20 orang besok Senin itu per 10 ya, 11 ya. Tambah 11 akan mengikuti tes interview oleh perusahaan di Taiwan. Dan kemudian ini belum lulus Bapak Ibu. Nanti 2 tahun akan kuliah di Taiwan. Kemudian setelah lulus dapat 2 ijazah, jasa UGM dan jasa Taiwan. Habis itu harus kerja di sana selama kontrak kerja minimal 2 tahun ya. Nanti bisa diperpanjang sesuai dengan